Cek. Oke ya, ini adalah aplikasi app Rapat Pro yang mana di sini adalah aplikasi penjadwalan rapat berbasis web ya. Nah, kita pertama login dulu. Terus di sini ada beberapa menu. Sebelum itu kita ke perannya dulu. Nah, jadi di aplikasi ini ada 4 peran, yaitu super admin yang mengelola semua menunya. Ini semua menunya. Terus ada sekretaris, ada sebagian menu yaitu penjadwalan dan pendataan peserta rapat. Yang kedua adalah pegawai yang menerima undangan rapat. Kemudian ada notulen ya. Notulen ini adalah yang mencatat hasil rapat. Oke. Nah, pertama kali itu kita harus ke sekretaris dulu. Kita sebagai sekretaris yang membuat jadwal rapat. Oke, kita cek di user. Di sini ada contoh user yang sudah kita sediakan, yaitu super admin, sekretaris, notulen, dan pegawai. Nah, kita ke sekretaris dulu. Di sini ada fitur peniruan ya. Jadi nggak perlu logout login, tinggal klik ini saja kalau kita sebagai super admin ya. Nah, jadi kita coba berpura-pura sebagai sekretaris. Nah, di sekretaris ada 1 2 3 4 menu ya. Di sini dia bisa mendata ruang rapat. Oke. Ruang rapat tinggal ditambahkan saja, misalnya ruang rapat aula 1 gitu ya. Nah, berhasil ditambahkan. Ini aula 1. Terus peserta rapat di sini berdasarkan pendataan yang ada di jadwal rapat nanti ya. Ini otomatis terisi, ini juga otomatis terisi. Oke, kita buat jadwal dulu. Nah, di sini ada jadwal yang jamnya sama, gedungnya beda. Nah, di atas ini ya, ruangannya sama, gedungnya berbeda. Nah, ini tidak bentrok ya, karena gedungnya berbeda, berarti beda orang ya. Nah, kita contohkan fiturnya ya. Di sini kita buat tadi di tanggal 23 di jam 8. Nah, ini kita misalnya rapat koordinasi pegawai ASN saja misalnya ya. Deskripsinya bebas, bisa dikasih poin. 1 tentang apa, tentang A, 2 tentang B, dan seterusnya. Nah, kita coba fitur notifikasi ya, bentrok atau tidak. Nah, sudah saya buat untuk ngecek ketersediaan jadwalnya. Oke, di sini kita isi dulu waktu mulai. Waktu mulai kita samakan di yang sudah ada tadi di tanggal 23 bulan 6 2025 di jam 08.00 ya. Di jam 8 pagi. Nah, di sini belum ada notif karena kita baru ngisi waktu mulai. Jadi belum tentu bentrok ya. Nah, kita coba isi waktu selesainya di tanggal yang sama juga 23.06.2025 dan waktunya sama juga yang di waktu selesai yang jadwal yang sudah ada ya, 09.00. Nah, di sini belum ada notif karena ruang rapatnya belum tentu sama. Oke. Jadi disinilah validasinya, ruang rapatnya sama atau enggak gitu. Kita coba sama di ruang senat. Tuh, di atas ada notifikasi jadwal bentrok, sudah ada rapat lain di lokasi dan waktu tersebut. Berarti kita tidak boleh menjadwalkan di waktu dan ruangan senat ya. Kita coba ubah waktunya jadi jam 10 sampai jam 12 siang. Oke. Sudah ada juga rapat di waktu itu di ruang senat ya. Nah, tadi kan masih ada rapat di dalam ruang senat ini. Nah, kita coba pindah ke gedung lain. Kita pindah ke gedung aula. Nah, jadwal tersedia, waktu dan lokasi rapat tersedia.
Nah, ini berarti kita bisa jadwalkan. Nah, untuk pembuat itu otomatis yang sedang login. Kita sedang login sebagai sekretaris, maka di sini pembuatnya sekretaris. Dan yang mempunyai akses ini sebenarnya memang sekretaris. Terus status dijadwalkan kita buat. Oke, setelah kita buat, data berhasil dibuat, scroll ke bawah. Nah, kita data dulu pesertanya. Kita mau undang siapa saja sebagai peserta rapat. Nah, ini diambil dari tabel pengguna tadi ya, atau tabel pegawai atau tabel user. Nah, kita baru ngisi sedikit ya. Kita coba undang pegawai di sini, atau nanti dulu undang pegawai. Kita cek dulu ya. Misalnya notulen itu wajib diundang, terus sekretaris ya dia sendiri, terus super admin. Nah, tinggal si pegawai satu ini yang belum diundang ya. Kita mau cek fitur lain juga. Nah, ini otomatis ya, yang sudah diundang di sini maka tidak akan muncul lagi di pilihan peserta. Oke, untuk pegawai nanti dulu. Sebelah ini untuk pendataan notulen. Nanti yang bisa ngedata itu hanya notulen. Oke, jadwal sudah dijadwalkan. Kita tinggalkan sebagai sekretaris ya. Nah, ini ya tadi ya jadwalnya. Kita tinggalkan sebagai sekretaris. Nah, sekarang kita coba login sebagai pegawai. Dia tadi tidak didata sebagai peserta rapat ya. Harusnya di undangan dia tidak muncul. Oke, kita sedang berpura-pura sebagai pegawai. Nah, di sini ada jadwal rapat. Notifnya 0. Ketika kita klik, notifnya isinya juga tidak ada data yang ditemukan. Karena dia tidak diundang tadi saat sekretaris mendata peserta. Nah, kita coba login sebagai sekretaris lagi. Kita undang tuh si pegawai di jadwal rapat koordinasi. Kita undang, tambah pesertanya, kita undang si pegawai ini. Terus kita tinggalkan, kita masuk lagi sebagai pegawai. Nah, ada notif 1. Ini jadwal rapat si pegawai. Oke, karena ada undangan tadi ketika sekretaris mendata peserta. Di sini pegawai hanya bisa lihat jadwal dan datang. Nah, jadwal lengkapnya ini judulnya, terus deskripsinya, waktu mulai, di gedung apa, di ruangan apa, yang undang ini siapa, terus statusnya dijadwalkan. Oke, selesai di sini. Untuk notulen si pegawai bisa melihat semua ya notulen dari judul rapat apapun. Terus dia juga bisa melihat peserta rapat dengan judul rapat apapun, walaupun dia juga nggak ada di rapat tersebut. Oke, kita tinggalkan sebagai pegawai, kita masuk sebagai notulen. Nah, kita anggap di sini ada 1 ya yang masih dijadwalkan ya. Di sini ada 1 rapat koordinasi pegawai ASN ya. Kita masuk ke sini. Nah, di sini si notulen tidak bisa menambahkan peserta karena dia hanya aksesnya sebagai notulen. Kita masuk ke bagian notulen. Nah, di sini tugasnya notulen itu membuat hasil rapat ya. Oke, misalnya hasilnya oke. Nah, ini tugasnya notulen ini mendata hasil ya. Nah, buat, ketika sudah dibuat hasil dari notulen ini, jika sudah selesai maka notulen wajib mengisi status selesai. Nah, maka nanti akan muncul cetak di sini ya kalau statusnya selesai. Oke, atau status berlangsung boleh juga. Nah, kalau status berlangsung, tombol cetak hasil notulennya belum ada. Kita coba hasilnya
statusnya selesai, kita simpan. Nah, di atas ada cetak hasil. Nah, ini artinya Notulen sudah mengisi hasil rapat dan rapat selesai. Notulen wajib cetak hasil rapat, nanti akan otomatis diambil semuanya. Nah, dari data rapat ini, judulnya ini, waktunya ini, lokasinya ini, pesertanya siapa saja, terus hasil rapatnya adalah ini tadi yang diketik oleh Notulen, hasilnya oke. Oke, ini bisa dicetak, bisa di download ya. Oke, kita close, kita masuk ke sini. Nah, tugasnya apa? Notulen sudah selesai, dia bisa logout. Oke. Nah, begitupun seterusnya. Nanti sekretaris buat jadwal lagi, Notulen sekretaris buat jadwal lagi, ngundang pegawai lihat data jadwal rapatnya ada nama dia atau enggak, nanti otomatis muncul di notifnya. Terus Notulen bisa mengisi hasil rapat dan mencetak laporan hasil rapat. Oke, kira-kira seperti itu fiturnya. Thank you.